Sahabat autobiografi bukan tokoh, orang biasa juga punya cerita. Berani hidup, berani berjuang, jangan kerja kau mengeluh terus. Sahabat-sahabat sekalian, di tahun 1977 tidak berbeda banyak dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 1976. Namun ada beberapa peristiwa unik yang masih saya ingat yang terjadi sepanjang tahun 1977. Sahabat-sahabat sekalian, seperti cerita saya di episode sebelumnya, bahwa saya suka berjualan, menjual kangkung yang ditanam orang tua saya di seputaran rumah lanting yang ada di atas tanah yang ditepatak dalam istilah sana. Kemudian keladi, sulur keladi, dan sering saya bersama teman-teman masuk ke Sungai Beriwit naik perahu untuk mencari pakis, karena di sepanjang Sungai Beriwit itu banyak sekali pakis-pakis yang tumbuh dan kita bisa mengambil secara bebas. Kemudian selain pakis juga ada sejenis tanaman sayuran yang barangkali hanya ada di seputaran Puruk Jahut dan Sungai Beriwit itu yang disebut dengan tamparajang. Tamparajang ini seperti keladi, dia kalau tidak tahu cara memasaknya akan gatal, tetapi kalau orang bisa memasaknya itu menjadi sayur atau lalapan yang sangat disukai oleh masyarakat di sana. Selain mencari pakis, mencari sayur tamparajang ke dalam Sungai Beriwit, saya juga biasanya bersama teman-teman mencari kayu bakar. Karena pada saat itu kami memasak menggunakan dapur biasa, kemudian menggunakan kayu bakar. Jadi sepulang sekolah sering naik perahu untuk mencari kayu bakar ke dalam Sungai Beriwit. Selain itu juga saya bersama teman sering memancing ikan ya. Tetapi cara memancingnya tidak seperti selayaknya orang memancing, tetapi di sana ada pancing, yaitu turusnya, kemudian tali dan dikasih umpan, kemudian ditancapkan di bantaran pinggiran kali, atau kalau lagi musim banjir di sana ada istilahnya tayap, yaitu daratan yang digenangi air dan itu biasanya banyak ikannya. Kalau musim-musim tertentu, nah itu pancing yang disebut banjur itu ditancap dan ditinggalkan saja. Nanti setelah 1 atau 2 jam kita datang untuk memeriksa apakah ada yang kena apa tidak. Hal seperti ini sering dilakukan secara rutin ya, karena memang selaku anak kampung ya tidak ada hal yang terlalu berarti ya, apalagi itu kota kan, kota kecil. Namun ada satu peristiwa ketika kami bersama teman-teman, saya masih ingat salah satu nama teman saya itu adalah Elinton, naik perahu ke dalam Sungai Beriwit. Kemudian tidak lama ada orang tua juga naik berperahu ya, berseberangan arah. Rupanya dia baru dari arah kalau istilahnya upper land ya, dari dalam ya, dari arah dalam menuju ke muara. Dia berteriak-teriak dan mengatakan, awas ya kalian, nanti saya laporkan. Kami hanya menganggap biasa saja karena kami tidak tahu apa yang terjadi. Memang dia teriakan itu mengarah kepada kami. Kemudian pada beberapa jam berikutnya setelah kami pulang, dan kami sangat kaget karena di rumah itu, di tempat saya, ada beberapa orang berkerumun. Juga di situ saya melihat ada seorang aparat yang berpakaian lengkap berwarna coklat dengan aksesoris, dan belakangan saya mengetahui kalau itu adalah seorang kamra. Kamra ini adalah keamanan rakyat yang ada waktu itu ya. Nah, dan orang tua itu ada di situ, dan ternyata orang tua saya didatangin oleh kamra berdasarkan laporan orang tua itu, karena saya dan teman saya dianggap telah mencuri jaring ikan, atau dalam bahasa sana disebut rengge, punya bapak itu. Tentu saja kami membantahnya.
Tapi kami tetap dibawa ke kantor polisi yang di sana disebut dengan tangsi ya. Tangsi itu semacam resort ya. Jadi ayo kita ke tangsi polisi kata orang tua itu. Akhirnya kami pun dibawa ke kantor polisi. Di sana juga ada seorang berpetugas yang saya pada waktu itu tidak begitu paham jika itu adalah polisi atau apa, tetapi yang jelas itu di kantor polisi. Dan belakangan saya mengetahui bahwa itu memang seorang polisi. Dia menanyakan beberapa pertanyaan kepada kami. Saya sebagai anak yang masih kecil tidak terlalu bisa menjawab banyak dan tidak bisa berdebat, tetapi teman saya si Ellington yang kebetulan dia lebih tua 2 tahun dari saya, dia yang banyak menjawab, dan dia dengan keras menolak bahwa kami tidak ada mencuri jaring orang tua itu. Kemudian setelah ditanya macam-macam, nah akhirnya kami disuruh pulang. Dan kejadian itu ternyata berlalu begitu saja, tidak ada lagi proses selanjutnya. Tetapi itu pengalaman saya dibawa ke kantor polisi oleh orang tua yang mengatakan bahwa jaringnya hilang, jaring jaring ikannya alias renggenya itu hilang karena kami curi. Dan belakangan saya mengetahui ternyata orang tua itu juga sebenarnya bertetangga di Lanting ketika kami berada di Sungai Irit. Dan cucu beliau itu yang lucunya, ternyata cucu beliau itu adalah teman sepermainan saya dan juga teman tidak satu SD, berbeda SD, tetapi kami saling mengenal. Bahkan kadang setiap sore kami sering mandi, teman-teman. Jadi agak lucu juga kejadian itu. Nah, teman-teman, setelah berjualan pakis, mencari kayu bakar, dan membanjur atau memancing ikan, kegiatan-kegiatan lain yang kami lakukan adalah bermain. Ketika bermain itu di tahun itu ada bioskop namanya bioskop terapung ya. Jadi dia semacam bioskop yang ada terapung di atas ponton, ada bangunannya. Kemudian itu dia menyusuri Sungai Barito dan singgah dari kampung ke kampung untuk memutar film-film, dan masuk ke situ orang membayar ya, namanya itu Barito Theater. Sebagai orang biasa, anak orang biasa yang tidak memiliki banyak uang, tidak mungkin untuk menonton dan lain-lain, saya sering diajak oleh teman saya. Dia adalah anak seorang polisi dan memiliki jatah namanya pripas ya. Jadi pripas itu dia bisa masuk tanpa tanpa harus membayar karcis ya di loket. Nah, jadi saya beberapa kali masuk, dan dari situlah kita melihat bahwa ternyata yang disebut film itu seperti ini. Uh, Kita melihat macam-macam di film itu ya, sehingga itu menginspirasi saya bersama teman-teman, coba kita bikin film. Nah, karena bikin film ini kan kita bikinlah ala-ala kita. Akhirnya kami membuat pondok atau gubuk dari karton-karton, kemudian dibikin suasananya gelap, kemudian ada teman yang melukis gambar-gambar, dan gambar-gambar itu nanti disorot menggunakan lampu senter ya. Kemudian narasinya tuh diucapkan dengan mulut ya. Jadi terus gambar itu nanti ada ditaruh kain sebagai layar. Jadi kami juga membuat bioskop mini, jadi anak-anak sepermainan kami kalau masuk harus bayar untuk menonton. Padahal film itu kejadian yang sangat lucu. Jadi kami akhirnya membuat bioskop ya. Nah, membuat bioskop dari kardus, siapa yang mau masuk bayar Rp5 bayarnya, kemudian menonton cerita-cerita dari kartun yang dilukis teman saya, kemudian itu digunting menggunakan pisau silet, kemudian disorot dengan senter biasa. Jadi sehingga ada gambar-gambar di depan itu, dan tapi dinarasikan dengan mulut. Misalnya ini adalah pertarungan antara ini dan ini, jadi digoyang-goyang seperti wayang kulit, teman-teman ya. Dan itu ternyata banyak peminatnya ya, dan kami bisa mendapatkan uang dari membuat bioskop
kardus itu ya. Nah, itu salah satu teman saya namanya Suwarto ya, ya masih saya ingat sudah beliau almarhum sudah. Jadi itu yang juga sangat lucu. Selain itu teman-teman, di dekat Kampung Beriwit itu dulu ada namanya Pasar Pelita. Nah, di Pasar Pelita ini dia pagi rame, itu hanya meja-meja tempat orang berjualan sayur. Kalau sudah siang jam 2 dia sudah mulai tutup dan tidak ada lagi, tetapi tempat-tempat berjualan itu terdiri dari satu meja yang dibagi dua. Nah, di tengah meja itu disekat dengan satu papan. Jadi setelah siang hari itu kondisinya kan kosong. Nah, saya bersama teman-teman kita bilang, bagaimana kalau kita main pingpong saja di meja-meja ini. Akhirnya kami geser-geser itu meja, kemudian kami bermain pingpong. Tetapi untuk batnya itu tidak menggunakan bat biasa, tetapi kita membuatnya dari papan dan kita membeli bola pingpong, main pingpong lah kita di lapak jualan di Pasar Pelita Puruk Cahu ya. Nah, karena kami pertama memerintis itu, kemudian lama-lama banyak yang ngikuti. Akhirnya tempat itu jadi arena bermain pingpong kami setelah pasarnya tutup. Itu untuk di los sayur ya. Selain di los sayur, di bagian depan itu juga ada semacam los ya, dan saya masih ingat nama pedagang besar yang sangat terkenal di Pasar Pelita jadi itu adalah Bapak Haji Muhammad Yusra atau Haji Yusra. Nah, di depan-depan kiosnya dia itu kan ada space, ada tempat lowong begitu. Eh, Setelah tutup, dia tokonya tutup, maka kami sering juga bermain kelereng di situ. Jadi bermain kelereng di Pasar Pelita Puruk Cahu itu. Sahabat-sahabat sekalian, banyak sekali memori indah ya di masa kecil di Kota Puruk Cahu di tahun 1977. Dan di tahun itu juga pertama kali saya pernah menyaksikan suasana kota yang sepi. Mungkin kalau ketika pandemi sekarang, pandemi yang sekarang ini, suasananya mungkin seperti itu ketika kita tidak boleh keluar rumah ya, atau di rumah saja. Nah, kenapa itu terjadi? Itu di beberapa waktu menjelang pemilu. Jadi pada hari H pemilu itu kita dikumpulin di rumah, kita tidak boleh keluar rumah anak-anak karena orang tua akan melakukan pemilihan umum. Nah, jadi kami tidak bisa bermain pada satu hari itu, sehingga kondisi ya kosong, nggak ada aktivitas di seputaran rumah itu ya zaman dulu. Jadi kita hanya ada mendengar musik melalui radio pengeras suara ya. Saya masih ingat ya, pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira, hak demokrasi Pancasila, kita menuju ke pemilihan umum. Jadi itu melalui radio ya. Dan di tahun itu juga di radio itu ada juga sandiwara bersambung yang berjudul Butir-butir Pasir di Laut. Nah, kami bersama teman-teman juga suka mengikuti alur cerita itu. Kemudian radionya kita bawa di bawah-bawah pohon. Di situ di daerah kami situ banyak sekali pohon jambu ya. Kemudian kami duduk-duduk mendengar sandiwara radio, dan saya masih ingat sandiwara radio berjudul Butir-butir Pasir di Laut. Sutradara John Simamora. Ya, mungkin orang-orang di seputaran di seusia saya mungkin ingat sekali cerita Butir-butir Pasir di Laut ini. Kemudian teman-teman sekalian, di tahun 1977 itu kondisi di Kampung Beriwit itu betul-betul aman. Aman dalam artian kita tidak khawatir ada pencuri, ada apa, sehingga rumah itu nggak pernah dikunci ya. Rumah lanting itu bukan cuma rumah lanting kita, semua orang juga begitu. Ya, rumahnya kalau dia jalan ya jalan aja, mungkin cuma ditutup, nggak digembok juga, kadang nggak dikunci ya. Ya silakan aja, terbuka aja seperti itu. Nah, kondisi di zaman itu tuh seperti itu. Jadi ketika tidur malam pun kadang ya jendela cuma dirapatin saja, pintu juga gitu. Kita tidak ada spesial ngunci atau apa ya, karena memang kita merasa ya kita aman-aman saja di tempat itu. Tidak ada gangguan macam-macam ya. Dan ada juga peristiwa lain di tahun 1977 itu.
ketika saya bersekolah ya, di sekolah. Jadi di sekolah itu biasanya ada jam istirahat tuh 2 kali di SD. Saya tuh berpikir, bagaimana ya caranya agar saya bisa mendapat uang jajan. Akhirnya saya bilang ke orang tua saya, "Ma, coba belikan saya, 1 pak." Kalau di sana orang bilangnya gula batu ya. Gula batu itu sebenarnya, bonbon ya atau sweets ya, atau apa ya, ya namanya, dan saya masih ingat tuh yang ada gambar, gambar sapinya itu ya. Jadi, "Untuk apa Ibu?" Saya bilang, "Beli, biar saya nanti jual." Akhirnya ibu saya membeli 1 pak. Kemudian saya hitung jumlahnya itu ada berapa biji, kemudian dijual per bijinya berapa supaya dapat ngambil untung. Nah, bonbon-bonbon itu saya masukkan di dalam kaleng. Ketika jam istirahat saya, duduk di tengah teman-teman yang berjualan itu, yang istirahat, dan saya berjualan. Dari situ saya bisa mendapat keuntungan Rp200. Jadi saya beli lagi, kalau pertama beli 1 pak, akhirnya saya beli 2 pak ya, saya jualan lagi, tanpa ada rasa malu, dan itu, sangat menyenangkan rasanya buat saya. Tidak lama setelah itu, saya pikir kalau cuma berjualan bonbon itu kan, eee, kurang seru. Bagaimana kalau jualan kue juga? Nah, akhirnya saya bilang sama orang tua saya, "Coba bikin kue, biar saya bawa." Akhirnya orang tua saya bilang, "Emang kamu bisa jualan kue? Emang nggak malu?" Lah enggak, akhirnya dibikin. Kalau dibikin kue itu dimasukin juga di dalam kaleng, nanti jam istirahat seperti pisang goreng gitu ya, masukin, nanti saya jualan. Nah, bagusnya di tahun-tahun seperti itu ya, kondisi di kota Purworejo tuh toleransi sangat tinggi ya, orang tidak membedakan siapa-siapa, suku, agama, ras, bahkan bahkan, kalau berjilbab itu hampir tidak ada ya, tidak ada, dan semuanya juga berpakaian, biasa selayaknya era tahun 70-an ya. Dan di tahun-tahun itu kalau hari Natal biasanya itu, orang-orang yang muslim biasa mereka membuat kue karena untuk dikirim ke, teman-teman, sahabat-sahabat yang non-muslim yang merayakan Natalan. Tetapi nanti pada saat, lebaran, nah itu gantian, itu biasanya orang-orang, non-muslim ini membuat kue untuk dikirim ke keluarga muslim yang, merayakan ya. Namun teman-teman, di sana itu untuk saling berkunjung bukan pada hari Natal, tetapi pada saat Tahun Baru. Ya, jadi pada saat Tahun Baru itu, di rumah pasti banyak makanan karena dikirim oleh saudara-saudara yang muslim. Tetapi ketika Lebaran justru yang non-muslim itu, sibuk juga. Kenapa? Karena mereka harus membuat kue untuk membalas, hantaran kue-kue yang diberikan oleh sahabat-sahabat dan keluarga yang non-muslim. Jadi kerukunan, beragama, kerukunan hidup sesama, masyarakat di sana di tahun-tahun itu sangat luar biasa akrab sekali ya. Dan, saya juga ingat, biasanya kami kalau tahun baru itu sampai kehabisan stok ya, karena banyak sekali yang datang berkunjung. Sementara kalau lebaran kan banyak, jadi tersebar. Tapi kalau tahun baru, hanya ada beberapa keluarga dan kami saja, sehingga kadang kami kehabisan stok. Ibu saya bilang, "Gimana ini, stok kita sudah habis, kalau tutup rumah orang datang nanti gimana?" Ternyata banyak juga yang datang, tetapi mereka cuma bersalaman saja ya. Itulah teman-teman, peristiwa-peristiwa yang cukup menarik di tahun 1977, dan saya akan menceritakan lagi kejadian-kejadian seru di episode tahun 1978. Jangan lupa teman-teman terus dukung channel ini, subscribe, like, and share sehingga saya bisa terus menceritakan memori-memori yang terjadi. Siapa tahu ini bisa menginspirasi, sahabat-sahabat autobiografi bukan tokoh, kita dari orang biasa, menuju orang-orang yang bisa, dianggap luar biasa ya. Halo, cukup sekian, sampai ketemu di video selanjutnya.